Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi era digital oleh saya Usman Alamsa, NPM A2K0 20040. Komunikasi era digital. Perkembangan media komunikasi di era digital. Perkembangan media komunikasi semakin signifikan dengan kecanggihan teknologi di seluruh dunia. Komunikasi menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Jika manusia hidup dengan pertumbuhan, maka komunikasi berkembang mengikuti kecanggihan teknologi yang ada di lingkungan masyarakat. Mengapa komunikasi berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi? Karena komunikasi membutuhkan bantuan dari media komunikasi yang kebanyakan. Misalnya, komunikasi antara dua orang yang berbeda negara akan menggunakan teknologi telepon seluler untuk berkomunikasi. Media komunikasi tersebut berhubungan dengan teknologi. 1. Media komunikasi analog. Pada awalnya, komunikasi digital digunakan pada tahun 1970-an, melanjutkan perkembangan dari komunikasi analog. Kemudian komunikasi analog awalnya memang membantu komunikasi manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi analog dianggap tidak efisien lagi untuk digunakan. Selain tidak praktis, komunikasi analog juga membuat pesan yang disampaikan dan diterima tidak maksimal karena masih bergantung pada kekuasaan sinyal. Kecanggihan teknologi ini mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian media komunikasi menjadi lebih canggih dan mudah digunakan oleh masyarakat. Misalkan internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media komunikasi digital. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat ini diikuti oleh proses komunikasi di lingkungan masyarakat. Misalnya, media komunikasi berbentuk analog seperti jam tangan analog, mesin tik, kompas analog, telepon rumah, kamera film, dan media komunikasi lainnya yang berkembang di zaman analog ini kini berubah menjadi semakin canggih dan praktis. Di sini kita membahas masalah 10 konsep dasar dalam komunikasi digital. Kita telah dulu arti tersebut. Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti sama. Komunikasi menyarankan suatu pikiran, makna atau pesan yang dianut secara bersama. Sedangkan digital berasal dari bahasa Yunani digitus yang berarti jari jemari. Kemudian konsep dasar komunikasi digital merupakan konsep-konsep penting menyangkut komunikasi digital, di antaranya konsep mengenai internet serta elemen lainnya. Konsep komunikasi digital ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan penemuan alat-alat berbasis teknologi. Berikut ini 10 konsep dasar komunikasi digital. Yang pertama, dunia maya. Istilah dunia maya pertama kali muncul dalam novel Neuromancer karya William Gibson. Dalam novel ini, dunia maya dirujuk sebagai jaringan informasi luas yang disebut sebagai konsul-koibos oleh para penggunanya. Dunia maya merupakan realita yang terhubung secara global melalui akses komputer multidimensi artifisial. Tidak bersifat fisik dan tidak mempresentasikan objek fisik atau virtual. Yang kedua, realitas maya atau virtual reality. Realitas maya atau yang dikenal dengan istilah VR, virtual reality, merujuk pada stimulasi seperti realita yang dirasakan pengguna komputer ketika menjalankannya. Dilanjut dengan yang ketiga, komunitas maya. Komunitas maya merujuk pada sekumpulan pengguna komunikasi digital
yang membentuk suatu komunitas dalam dunia maya yang lebih banyak muncul atau saling berinteraksi dalam dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Komunitas semacam ini banyak kita temui sekarang ini pada media sosial seperti Facebook atau aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Yang keempat, chat room, mood, dan bots. Chat room atau ruang obrol merupakan fitur dalam internet yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan komunikasi langsung sesama penggunanya, baik yang sudah dikenal ataupun yang belum dikenal. Mood merupakan singkatan dari multi-user domain, merupakan permainan multiplayer interaktif yang memungkinkan penggunanya melakukan peran-peran fantasi dan mengeksplorasinya bersama pemain lainnya. Beberapa mood dibekali dengan bot, sebuah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan para pemain. Yang kelima, interaktivitas. Interaktivitas dalam komunikasi digital mengacu pada dua makna, yaitu interaksi antara pengguna komputer dengan pengguna lainnya atau antara manusia, serta interaksi antara pengguna komputer dengan komputer, manusia dengan komputer, sesuai dengan pendapat dari William Rice Rogers tahun 1998 yang menyatakan bahwa interaktivitas merupakan tindakan di mana proses komunikasi terjadi. Semua partisipan memiliki kendali terhadap peran dalam dialog. Dilanjut yang ke-6, hypertext. Hypertext atau dalam bahasa Inggris disebut dengan hypertext merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan tulisan atau teks yang berhubungan dengan dokumen lain atau link dengan konten lain. Sedangkan yang ketujuh, multimedia. Multimedia merupakan sistem komunikasi digital yang memadukan teks, grafik, suara, video, dan animasi. Contoh konten multimedia misalnya bisa kita lihat dalam YouTube. Namun kini banyak website yang telah menyediakan berbagai konten multimedia dalam fiturnya, sebab konten ini cenderung lebih menarik dibandingkan hanya berupa teks atau suara saja. Kedelapan, e-business dan e-commerce. E-business merupakan aktivitas bisnis yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi pertukaran barang dan jasa. Sedangkan e-commerce merupakan bagian dari bisnis. E-commerce berkaitan dengan penyebaran, pembelian, penjualan, atau pemesanan barang jasa melalui media digital. Kesembilan, enkripsi dan dekripsi. Enkripsi berasal dari kata kriptos atau bahasa Yunani yang berarti tersembunyi atau rahasia. Enkripsi merupakan metode pengkodian data yang dilakukan sedemikian rupa agar data atau informasi yang dikirimkan melalui komputer tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak diinginkan. Data atau informasi tersebut hanya dapat dibaca setelah dilakukan deskripsi oleh penerimanya. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan data yang dikirim dan diterima pengguna komunikasi digital. Yang terakhir yaitu digital signature. Digital signature merupakan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Digital signature memenuhi kedua syarat keamanan jaringan, yaitu authenticity dan anonymity. Cara kerjanya adalah dengan menempatkan dua buah kunci, yaitu kunci public dan private. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam saya tutup dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.